Fenomena orang pindah agama. Salah satu fakta adalah beberapa orang Kristen yang memilih menjadi mu'alaf. Sebenarnya itu adalah ranah privasi setiap orang dan itu sah-sah saja. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa pendeta yang memilih hijrah menjadi mu'alaf. Beberapa pendeta ini tidak segan mengklaim bahwa agama barunya lebih baik, lebih unggul, apalagi dengan membuat perbandingan dan pernyataan yang menyerang, menjelekkan agama lamanya. Saya akan mengulas fenomena ini dalam perspektif teologis dan teoritis. Teman-teman, seorang Kristen yang memilih pindah agama sebenarnya dia bukanlah manusia sejati seperti yang telah diajarkan Yesus sendiri sebagai manusia sejati. Dalam Lukas 9 ayat 23, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus mampu menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Menyangkal diri, dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan, tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri. Setelah diselamatkan, orang-orang Kristen memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa atau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri, tetapi keinginan Tuhan. Melupakan kepentingannya sendiri. Orang-orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Gambaran ini digunakan oleh Santo Lukas untuk menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Dengan ini Santo Lukas ingin menekankan bahwa mengikut Yesus merupakan proses yang terus-menerus. Mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Bagi mereka yang memilih berpindah keyakinan adalah orang yang tidak sungguh bertumbuh dalam iman dan kesetiaan. Mereka adalah orang yang tidak mengenal kasih setia Yesus. Mereka tidak tahan dalam penderitaan. Mereka mau mencari kehendak pribadi dan kepentingan diri sendiri. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Lihat kitab Amsal bab 3 ayat 3-4. Teman-teman, memang menjadi murid Tuhan Yesus tidaklah mudah. Bagi pemikiran manusiawi kita, hal ini tidak masuk akal atau sungguh gila, bukan? Ikut Tuhan Yesus disuruh menyangkal diri, pikul salib pula, dan ikut Tuhan. Apa-apaan ini? Bagi orang yang tidak percaya ini adalah kekonyolan, tetapi bagi seorang beriman pada Tuhan Yesus, ini adalah jalan menuju surga mulia. Tidak gampang, tapi ingat, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.